Selamat datang di Bukan Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian, Dewan Perwakilan Teknologi yang katanya paling terupdate, terkini, dan tersusun. Dan emang bukan review. Emang bukan review, karena kali ini kita harusnya melakukan tradisi bulanan. Betul. Karena gue lihat atensinya kalau udah bilang rekomendasi, viewsnya gede banget. Langsung kayak, wah. Gue yakin lu cuma lihat doang gak beli. Enggak, sama validasi biasanya. Orang udah iya. beli nih. Oh Dia bagus, ngomong, harus rekomendasi nih. Iya. Kemarin soalnya nih ada yang lupa. Kemarin ada beberapa handphone yang lupa, langsung di komen sampai gue bales, ya lupa aja kemarin. Ya kadang-kadang kan manusia juga gitu ya. Sama gue juga bingung sih, kan kemarin rekomendasi kita pakai handphone lama juga masuk ya. Dimarahin lu pakai handphone lama ya kali kalau rekomendasi yang lama, buset. Katanya ngabisin stok. Kita temannya pulang katanya. Pulang Siapa kan? teman gue? Kalau ada mah boleh. Karena tuh emang nyebelin ya, penonton tuh kayak Iya. anjir juga loh. Kita nggak masukin, bang ini mana anjir. Lu emang kampret. Iya. Lu emang bang. Iya. Enggak apa-apa. Gak boleh ya. Tapi seperti itu ya. Kira-kira ini adalah rekomendasi handphone yang sudah pasti anti bias ya. Ya. Yang tidak ada driver ya, di belakang, nggak ada penyetiran. Hanya kita yang suka aja. Hanya kita yang suka aja ya. Apakah akan ada Huawei Nova? Boy. Apakah akan ada Reno 13? Boy. Atau Reno kemarin yang RAM 4 GB 2 juta? Nah, nggak tahu ya. Itu bukan Reno bang. Bukan. Reno, Itu cowok. A. Itu A 4 giga. Oh iya, apakah akan ada A? Sama aja lah pokoknya gitu ya. 4 giga RAM-nya kayak Redmi Tab kemarin. Langsung aja kali ya, biar cepat aja sih. Sebenarnya gue gak pengen lama-lama sih karena hujan juga kan. Oh bener. Jadi biar nggak boring gitu 1 juta dulu kali. List harga. Yaudah ya, 1 joket dulu kali ya. Satu Joko. 1 joket dulu. Yaudah, kita lanjut ya ke 1 juta. Yaitu sebenarnya Depan gua sponsornya. Bukan. sebenarnya masih ada lah ini itel P55. Gue sebenarnya agak tricky ya karena itel P55 saat gue nyalain kemarin dia stuck di Android 14. Iya sih, sayang banget ya. Sayang banget sih ya. Handphone Transcend gitu sih. Iya, Ada itel, update dan berita. itel P55 adalah salah satu yang bisa main Genshin dan masih anomali sampai sekarang karena ya tidak ada lagi yang sekencang itu di sejutaan gitu. Iya, chipsetnya 6300 kan? 6080. 6080 Iya, kan. 6080. Itu juga udah oke. Iya, Nggak banyak bloatware. Nggak banyak Maksudnya bukan bloatware, fitur. iya. Jadi cepet emang. Jadi sih. cepat-cepat ya. Tidak ada NFC gitu. Iya. Bener-bener handphone yang itel Indonesia jual buat game doang. Iya. Iya, Udah racing gitu. nih, si gamenya Tapi udah seingat performance. gua ini tuh stoknya terbatas ya, kecil ya. Walaupun harga udah turun, cuma stoknya tuh tinggal ratusan lagi deh gitu. Gua nggak tahu udah saat video naik ini ntar bakal tergoreng apa enggak. Ya ntar kita tanya tengkulak dulu ya. Katanya sponsor terpulang. Iya. Tengah berapa nih? Oke, lalu ke Itel City 100 ya. Itel City 100 ini sebenarnya nggak kencang-kencang banget, cuman desainnya sih lumayan unik gitu. Ya dia memang HP sejutaan aja Iya. gitu. Nah, cuma pertanyaannya yang speakernya itu masih dapat gak ya sekarang ya? Harusnya udah enggak sih. Udah Itu enggak kan ya? kayak promosi ya dia pas launching doang. Betul gitu Cuman ya. kalau dapat enak. Dia kan Iya. yang bisa ada case magnetnya juga Iya, kan. dia ada case magnetnya juga, jadi kayak bisa kepake kemana-mana gitu. Iya. Dan Nah dia- itu tujuannya sebenarnya buat lo pakai di dalam kota, Iya, namanya dalam kota. City. Lo taruh di handphone, taruh di mobil tuh kan Iya. magnet, udah Motor jadi lah. navigasi. Iya, bisa juga dari navigasi sih itu bener. Gitu. Dan beres-beres aja sebenarnya. Benar, Dia pakai SoC C725 seingat gue itu Ya salah ini satu. murah Iya, aja. ini SoC yang rebranding ya. Iya. Ya, ini SoC rebranding aneh banget. Ya udahlah, lanjut juga ke saudara Transsion yaitu Infinix Hot 50 NFC. Ya udah kalau ngomongin Infinix ya, 1 jutaan ini 1 jutaan 1,819 seingat gue ya. Infinix Hot 50 NFC ini punya NFC udah jelas dan dia G100 gitu. Tapi ya tetap Infinix Hot. Biasanya ada beberapa fitur atau kamera yang benar-benar agak-agak busuk. bukan busuk, apa lebih ke kayak gak ketuning. Jadi kayak brandnya nih ya, ini handphone nih set gitu. Kamera tuning gak usah murah gitu. Yang penting nyolok gitu. Ya. Yang penting colok, Yang penting nyolok. ada lah, yang penting ada dah gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ini langsung kita sebut dua brand Transsion karena memang Transsion ini sangat dominasi. Ya emang kalau murah udah pasti mereka ada gitu. Kelas jutaan. Ini salah satunya juga yang fenomenal juga yaitu Technospark 30C ini belum ada penggantinya sih. Benar, gua. Technospark Belum juga ada tuh. yang baru ya. Ini pakai Helio G81, nggak kenceng tapi pakai sensor kamera
atau ya kameranya oke lah, IMX 582. Itu bisa di mid-range zaman dulu ya. Iya, mid-range zaman dulu di ultrawide gitu. Lu bayangin nggak di handphone ultrawide dulu di harga-harga 45 juta itu diturunin ke 30C. Iya, ya lumayan lah. Jadi kameranya better. Iya, tapi jangan bilang kayak bisa fotografi ngalahin flagship, Enggak goblok dong. namanya ya. Enggak dong. Ya, sudah pasti tidak dong. Tapi dibandingkan sejuta yang lain, better gitu. Iya benar, pasang kamera langsung jual. Emang performance segitu tuh lu jangan ngarepin lain dah. Performance tuh kalau bagus bonus gitu. Iya, kalau bagus bonus ya. Kalau Iya. bagus bonus gitu. Ya udah gitu. Iya, fiturnya handphone sejuta tuh apa? Nyala handphonenya. Enggak lah. Itu mah PC sejuta. Kalau handphone sejuta mas sekarang udah ada NFC Type C. Gue NFC belum tentu. Oh, belum bener-bener. Masih ada yang enggak. Cuma kalau ada tuh itu udah fitur flagshipnya. Udah fitur lah. sih. Kadang-kadang Flagship. orang-orang tuh suka mikir ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih santuy lagi ya udah Redmi 14C, Poco C75. Bener. Ini G81 cuman layarnya gede. G81 layarnya gede ya. Iya. Lu kalau nanya, "Bang, kenapa nggak pakai yang G92 lebih baru?" Sama aja. Sama aja. Ingat ya. G80, G81, G85, G90, G91, G92 sama. G85 lebih better loh. Masa sih? Iya, better dikit. Masa sih? Iya. Oh, beda. Beda level. Beda 85 tuh dulu dipuja loh. Oh, gitu ya. Iya. Kayak misalnya yang dipakai sama Samsung A06 ya, G85 ini ya walaupun mungkin harganya mungkin tidak begitu wah gitu ya. Sebenarnya ini harganya termasuk mahal karena RAM-nya 4 GB seingat gua. Iya. Cuman ini sebenarnya entry atau buat lu semua yang mau ngasih ke saudara yang kira-kira saudara agak gaptek gitu. Iya, iya. Jadi kan OS-nya nggak macam-macam nih. Ya, buat orang tua ini cocok. Iya, buat orang tua oke. Gitu kan. Sejutaan tuh handphone buat orang tua sih. Iya, Ya, A06 kan ada Noxfile, gimana sih lu? Iya, tapi udah ya, terserah lu semua gitu. Mendingan dari 1 juta langsung aja kita terbang ke HP 2 jutaan. Oke, nih di 2 jutaan ini memang sangat tricky karena agak bahaya. Di 2 juta itu biasanya tempatnya para mendang-mending entry. Wah, ini dia nih. Mendang-mending yang masih Salah dikit berisik. wah, betul. Nge-lag dikit bacot, ya kan? Nah, ini Nggak tahu diri. yang HP 2 punya. jutaan ya. Tapi kita mulai dari yang paling dibacotin dulu yaitu Realme C75. Nah, Ini adalah HP kepiting, iya, tahan banting HP tahan. tahun banting, diinjak Baim Wong. Iya. Nah, diinjak pakai truk bros. Bisa, masih aman ya. HP pakai ini Helio G91. Ya ini gak kenceng-kenceng banget, cuman memang Realme C75 ini pas kalau buat dipakai di luar gitu. Betul sih, emang handphone 2 juta tuh ya. Sekarang tuh sebenarnya tuh bukan handphone performance sih. Udah tahan Tapi banting. emang sekarang yang utamanya tahan banting. Iya, tahan banting Hari sih. gini bro. Hari gini tuh udah tahan banting gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu sih. Cuman Realme C75 ini ya lu jangan harap akan kencang banget sih. Ya, enggak, Tapi enggak daya tariknya ini di benar-benar ketahanan sebenarnya. Tapi Kayaknya dia ada yang ngetes deh. belum happy rating kan dia. Udah coy. Tapi maksudnya belum happy rating yang sampai dicelupin 69 itu belum kan? 75. Udah. Oh, udah. Udah itu yang di semen dan segala macam itu. Oh iya. Iya itu C75. Makanya gue Damn. masukin. Itu bener-bener damn banget berkata di damn ya ini karena IP rating mahal, lalu juga ketahanan yang mahal gitu. Dengan desainnya ya Samsung lah. Biasa banget. Ya udah lah ya Samsung biasa gitu. Lalu ada Redmi Note 12 ini masih gue sebut sampai kapanpun karena dia satu-satunya 2 jutaan yang punya ultrawide nih. Itu dia. Ini 2 jutaan kecil gitu ya. Redmi Note 12 ini memang masih 685 cuman kalau lu pakai buat kerja dan kalau masih nemu yang baru dan tokonya tidak sus kayak kemarin ya gue rasa sih oke banget sih untuk dipertimbangin gitu karena ultrawide doang sih buat kerja kan soalnya gini kemarin tuh banyak yang nanya sama gue gue punya duit 2 juta kecil gue pengen ada 0,5-nya sulit tuh nyarinya ternyata. Ya, emang gue baru susah sadar, sih. gue baru sadar di situ. Emang susah. 2 juta kecil. Iya. Ini susah banget ya. Tapi ya udahlah ya kita lanjut ke HP fenomenal. Yoda Tecno Camon 40 ini HP viral banget. Cuman sayangnya saat gue sebut ini memang sudah habis stoknya. Sayang sekali ya. Nah kabar baiknya, Kabar baik. gue mendengar sekelibet bird news ya, gitu, ada bird news gitu. Katanya akan ada pembaruan lah gitu, antara stoknya ada atau apa yang ada gitu. Betul. Gak tahu, gak mau kasih tahu ya. Kira-kira akan ada pembaruan tapi ya ditunggu aja gitu. Jadi kalau lu mau ngincer Tecno Camon 40 Pro 40 terus lu kayak mau coba pindah hati karena tidak ada stoknya, kayaknya tahan dulu duitnya. Kalau mau ngincer Tecno. Iya. Camon kan bagus kamera nih. Iya. Sekarang udah bagus kameranya nih. Iya. Dulu mah kacrut. Wah, dulu mah Tecno Camon 20 Premier. Wow. Sangat tidak di Ultrawide 100 megapiksel, aneh banget waktu itu. Saat itu aneh banget loh.
Itu tidak ada. Vivo aja S200 Ultranya itu baru pengen ada megapiksel gede gitu. Dia ini yang udah futuristik banget tuh. 100 megapiksel di ultra wide pasti foto. Jauh semua detail hilang, pecah-pecah. Kayak tidak ada tuh 100 megapiksel ya. Tapi ya itulah Tekno, itulah brand yang berkembang gitu ya. Iya. Kayak kalau ngomongin masih Tekno juga di gaming masih ada Tekno Pova 6 Pro. Ya, 6 Pro ya, 6 Pro 5G 6080 yaitu chipset 5G atau yang terbaru kayak kemarin Tekno Pova 7 ya. Tekno Pova 7 ya. Tekno Pova 7 ini desainnya baru G100 baterai 7000 ada bypass charging. Itu sih. Jadi pilihannya nih antara Tekno Pova 6 Pro atau Tekno Pova 7. Kalau gua sih 6 Pro sih. 6 Pro. Enggak juga sih, Tekno Pova 7 Pova juga. 7 oke juga sih. Iya, soalnya Gimana ya? karena kan anti mainstream kan. Iya. Next Desainnya. level stylish. Desainnya sih gue suka sebenarnya. Iya. Desain sama OS-nya. Ya, Ini OS udah nya baru, ya iya. karena kalau Tekno Pova 6 Pro itu masih yang lama punya. Belum jelas Iya. update apa enggak. Iya, tapi kalau dia adalah orang yang chipset oriented nih, yang 5G, gua harus 5G. Yang lama. Yang lama, tapi yang Pro dapatnya cuman ya OS-nya ya oke nggak oke lah gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Tapi kalau gua mau nanya sama lu deh, Tekno Pova 7 series kemarin yang launching paling menarik kemana? Gue sih 5G. 5G Ultra. Kemarin Ultra ya? Ultra. Ultra Menurut gua sebenernya oke, tapi sebenernya ada kontendernya Infinix. Iya nggak sih? masa lawannya itu saudara sendiri GT30 Pro. Itu dia masalahnya. Lo bayangin nggak? Ya Tekno Pova 7 kemarin tuh pas gue liat harga tuh gue gini, hah? 5 juta? Ya, masalahnya gini, kesalahannya Tekno Pova 7 Ultra kemarin. Dia kalau mau jual desain ada yang di 5G. Bener. Jual kenceng ada yang di 5G. Ada 5G juga. Ya kan? Maksudnya ya walaupun gak sekencang yang 8.000 cuman ya masih kencang lah. Jual OS juga ada yang di 5G. Itu Jadi dia. kayak kenapa gua harus beli yang Ultra? Curve doang ya? Ultra curve masih Curve itu 7300. 1300. Cuman kalau lu mau nyari kenceng-kencengan udah pasti dibantai abis sama GT30 Pro. Itu Udah. dia sayangnya kan. Iya, Dia itu. sama-sama chipsetnya 8350 kan. Iya 8350. Makanya itu. Kenceng, Jadi 30 kenceng. Pro ada ini lagi. Iya ada air trigger. Sementara Pova ini ya menang gimmick sebenarnya gitu. Gimmick gamingnya ya menang gitu. Cuman ya itulah kalau lu nanya reaksi kita soal Tekno Pova 7 kemarin. Iya. Lalu kita lanjut kali ya ke yang masih 2 jutaan juga nih, ada Nubia Neo. Ini sama-sama tadi ngomongin shoulder trigger nih punya juga. Masih sama juga ya, gak ada poinnya lu beli yang 3 menurut gue sih, karena yang 2 ini udah oke banget. Gitu T820, UFS 3.1, jadi kayak ya udah sih. Kalau kecuali kalau yang 3 ini tiba-tiba jadi Dimensity boleh lah. Masalahnya nih mirip-mirip aja gue lihat gitu. Kalau nggak salah ya, jadi kayak agak kuring-kuring bener gitu ya. Lalu masuk juga nih Redmi Note 13 4G 685 juga, punya ultra wide juga ini, masih Redmi yang kemarin juga sih ini. Punya fingerprint display, ini salah satu handphone yang lumayan kita price ya karena oke gitu. Dan salah satunya juga ada Poco M6 Pro. G99, ultra wide juga sama, fingerprint in display, paling stabil G99 sampai saat ini. Betul. Wah, tapi kok nggak tahu sih update yang terbaru apakah Poco itu kayak brand yang besar itu kan kalau update jadi turun. Nah, belum ya. Belum. Kalau gue lihat sih Poco M6 Pro sih masih oke-oke aja, gue lihat ya. Oke dah ya, lanjut balik ke Transsion yaitu Infinix Note 50 series ya. Di 2 jutaan itu lu bisa dapat yang 50 yang biasa ya, G100 flat design tapi nggak punya ultrawide. 50X ya, ini agak kenceng nih, 7.300. Tapi fiturnya iya, fiturnya di Iya. pangkas juga tuh. Fiturnya pangkas termasuk ke layarnya di IPS. Jadi memang ini pilihan aja sebenarnya. Walaupun desainnya si 50X, surprisingnya tuh mirip banget sama Find X8. Tapi emang Iya mirip banget kan. iya sih. Kalau si 50-nya yang flatnya itu mirip Samsung. Emang iya. Bangke banget ini anjir. Lu bayangin gak tuh? Lu punya brand bisa ngasal begitu tapi lu tetap jualan anjir. Itu ngasal sebenarnya di sana. Cuma keren banget menurut gue sih, hebat sih. Tapi gue sih kurang rekomen 50X sih. Karena IPS ya? Ya lo kalau nyari segi desain doang mah kayak harga segitu masa jadi desain banget sih gitu. Lebih baik performance aja gitu. Iya. Ya sebisa mungkin dalamannya bagus lah gitu kan. At least AMOLED lah. AMOLED terus juga kan apa namanya charging lebih cepat Iya. ya Pro-nya kan. Ini kurang cepat. Gitu. Ya ini jadi kayak agak nanggung demi gengsi doang sebenarnya. Tapi memang kalau diakuin kalau dia nongkrong ditaruh bagus sih bagus emang. banget emang. Bagus. Bagus banget itu Iya, yang X iya. tuh bangke.
Tapi pas dibuka, kok warna hitamnya ada putih-putihnya? PS. IPS. Kayaknya ya. Lalu yang terakhir di 2 jutaan masih ada iQOO Z9X. Z9X sih udah paling bagus ya. Jadi ya Z9X ini memang Masih adalah ada juga lagi loh. masih ada dan harganya tidak turun. Iya. Karena Z10X tidak ada. Ya Z10X nggak ada. Iya. Dan positioning Z10-nya juga berubah. Berubah. Katanya jadi Z9X dia. Z9X, Z10, Z9 biasa, Iya. yang baru deh yang ke Baru atas. yang atasnya. Gitu ya. Jadi katanya yang kita dengar adalah Z9X, Z10 baru Z9. Iya, jadi harganya gitu, speknya juga begitu. Iya, harganya juga begitu, makanya mirip-mirip semuanya. Kayak misalnya kita lanjut nih ya, ada di 3 jutaan. Buat 3 jutaan gitu. Oke, di sini masih lanjut juga. Sebenarnya gue pengen lanjutin yang Infinix 50 series ya. Ini pilihannya. Ini menurut gue Infinix 50 yang paling tidak masuk di akal gue masih 50S sih. Ini desainnya flat gitu aja sih, desain flat dan ya apa maksudnya lu 7300 cuman gak ada ultrawide gitu itu jadi kayak kentang aja. Bener sih. Kentang sih. 7300 loh. Iya, 7300 ini dua-duanya nih kayak memang ngalah ke Tecno gue lihat. Iya gak sih? Iya kan? Untuk segi kamera gitu. Ya mungkin emang kamera udah porsinya Tecno kali. Harusnya. Walaupun memang kalau ke Tecno ngeluarin barang, porternya tetap Infinix. Iya. Ngapain bikin yang ultra kan sebenarnya. Kacau ya. Ya udahlah ya. Oke, tapi kalau lu ngomongin Infinix Note 50 Pro masuk gak? Ya masih masuk lah. G100 ini yang paling lengkap sih inget gua. Chargernya lengkap gitu-gitu. Ada ultrawide juga kalau buat kerja-kerja. Dan G100 itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih. G100 emang bagus, Bagus cuman tainya itu. aja diulang terus. Iya, diulang terus. Yang terakhir G200 kan. Iya. Bangke itu bener lagi, ya. gitu. Tapi ya udah ya di kesamaan dari Infinix Note 50 series adalah di UI-nya yang lebih baru. Bener. Ini kita harus apresiasi sih. Karena dia tetap biasanya kalau ketika brand udah mulai main software, harga handphone makin mahal karena yang ngerjain software itu kan orang, Bener. R&D. Nah, di mana dia ada extra cost di situ kan. Iya. Biasanya lebih mahal tuh dan ada iklan biasanya. Nah, Nah, ini enggak aneh banget nih ya Infinix ya, gue nggak tahu. Siap kayaknya ada supplier kayaknya di belakang ya. Kalau nggak tahu gitu. ya kan semoga aja naik lah harganya nih. Iya masih 3 jutaan juga Masih ini. 3 juta, masih 3 juta. Iya 3 jutaan ini Tecno Camon 40 Pro ya, all-rounder tergila 2025 menurut gue. Bener. Karena dia 7300, kamera pas gitu, Bagus AMOLED juga. juga, desainnya juga oke. Performa oke juga. Performa Eco dipegang juga oke karena dia tipis ya. Baterainya juga masih singkat gue 5000-6000 deh, masih gede gitu. Tapi pertanyaannya ada apa enggak? Tapi kalau kita recall omongan gue yang barusan, ingat ya, yang gue bilang adalah Tecno Camon 40 series mungkin ada pembaruan. Tunggu aja. Tunggu aja. Ini mah antara kita aja gitu. Yang live aja. Yang level aja ya. Oke. Lanjut ke Redmi Note 14 5G ini 3,1 725 as always ya. Ini salah satu yang Redmi Note 14 yang paling aman lah gitu. Redmi Note apa tadi? Redmi Note 14 5G. 14 5G. Iya, ini salah satu Redmi Note 14 saat ini yang masih aman gitu. Karena Benar. Redmi Note 14 yang gue lihat tuh sekarang tuh agak-agak kayak apa alasannya gue beli. Tapi emang gue kok jarang lihat sih ya Redmi sekarang ya. Kayak kurang ini ya. Kurang promosi ya. Coba dong, ini udah tengah tahun. Bukan kurang promosi, lebih ke fokus Xiaomi itu berubah sekarang. Oh iya sih memang. Iya kan, human car home. Iya. Human car home. Oh, HP-nya mana? Gitu. Gak tahu, HP katanya di human. Human itu udah berikut HP sama IoT. Iya, human nih belum ada yang baru. Smartwatch belum ada nih yang bagus nih. Minimal smart ring lah. Wah, Smart ring bos, ini Ali pakai bos. pengganti nih kalau ada nih. Iya, smartwatch minimal baru lah kalau bisa ya. Kalau misalnya Redmi Note-nya ditahan-tahan untuk IoT, dibagusin IoT-nya. Betul Bisa. dong. IoT-nya jangan cuma rumah doang, orangnya dong. Iya gitu ya. Lanjut ya. Lalu selain Infinix juga masih ada GT 20 Pro. Ingat gue nih, gue cek tadi stoknya agak tipis. Jadi kayak kalau ada ya harganya 3,8 jutaan. Ingat gue tadi gue sepenglihatan gue. Kalau ada ya boleh. Kalau nggak ada ya cari yang lain. Kayak cari yang lain dah. Kayak misalnya ada misalnya Poco X6 5G nih. Ini juga lumayan kencang sebenarnya 7S Gen 2. Poco X6 bagus mas. Iya masih X7 bagus. juga bagus sebenarnya. X7. Tapi X7 X7. bukan S7 Pro yang bagus. Iya, X7 itu mentoknya sama Realme 13 Betul sayangnya itu. Yang di mana X6 5G
gua itu kawinnya dengan Realme 13 Plus nih untuk masuk ke rekomendasi 3 juta gitu. Karena ngomongin SoC, beres banget nih. Karena Realme 13 Plus ini salah satu yang mengagetkan kita karena saat Realme ini muncul, Realme lagi badut-badutnya. Lagi kagak bisa diomongin, tiba-tiba punya HP gitu ya dengan desain yang lumayan rigid dan speed yang kenceng banget gitu. Betul. 7.300 ya, ini lumayan di 3,6 jutaan udah turun parah sih harganya. Atau ya masih juga yang masih hangat sekali dan sering sekali direkomendasikan oleh komunitas di Redmi Note 13 Pro 5G. Pro 5G bagus. Masih ada, ini 7S Gen 2 Fitri juga. juga bagus. Fitri, Realme Fitri. 4 juta dia masuknya. Bukannya 3,7 ya? Itu harga flash sale. Oh flex sale. Flash sale. 4 juta dia harga. Sayang sekali. Sayang banget ya. Jadi Redmi Note 13 Pro 5G ini seingat gue udah harga ada 3 jutaan something gitu ya, gue lupa. Cuman agak 3 jutaan tinggi. Tapi ya ini salah satu yang paling direkomendasikan saat itu karena untuk kamera lumayan lengkap dan Benar. desainnya juga nggak alay menurut gue, jadi kayak aman banget lah gitu. Dan juga ada Y100 5G, dia masih belum bertengger ke 2 juta, masih di 3 juta. Masih tahan Karena- harga. Iya, karena gue rasa Y100 5G harusnya masih dicari orang-orang karena desainnya aneh. Bukan aneh sih, lebih ke paling unik gitu ya. Klasik sih menurut gue. Klasik sih. Lebih klasik sih. 4 Gen 2 4 Gen ya. 2 itu yang Klasik, cantik 4 Gen 2 ya, gimana ini satu package dengan speakernya juga yang kiri kanan ya, aneh banget. Jadi kayak ya sudah pantas lah ya 100 5G ini kita puji-puji gitu ya. Coba lanjut juga di iQOO Z9 yang tadi kita bilang ya, 7 Gen 3 atau ya Z10 lah. Z10 boleh. Z10 kan 7S Gen 3 kan. Betul. Bagus juga dia. Baterainya 7.300. Itu paling Dapat rekor besar. muri ini. Paling besar di Indonesia. Iya, di dunia bang. Di Di Indonesia. Di luar setahu gue Z10 lebih gede. Ada sebenarnya handphone yang gede banget baterainya lu. Unihertz. Iya, Unihertz. Gila. Itu kan yang punya apa namanya center gede Center banget. Gede banget iya center. Ya. Unihertz, cuma emang Unihertz ini pertanyaannya memang itu HP rilis apa kagak gitu. Gak jelas ya. Emang Unihertz tuh aneh-aneh sih barangnya. Terakhir kan kayak BlackBerry tuh buat kan. Tapi ya udahlah, biarkan mereka berkarya aja gitu ya. Ya udah ya, jadi gitu ya. Kalau lu nanya kita Z9 apa Z10 ya tergantung kebutuhannya. Kalau lu mau kenceng-kencengan sebenarnya Z9 aja. Z9 Tapi kalau lu nyari yang lebih praktis gitu dan lebih awet juga kan Iya. dari segi software. iya, ya Z10 boleh lah Z10. Walaupun sih gua nggak setuju di desain sih. Iya. Z10 ini desainnya nggak banget menurut gue. kayak tiba-tiba bulat kan. Iya, dari tiba-tiba yang banget sih. Kita kan sempat memuji iQOO untuk kayak tetap stay di kotaknya itu. Iya. Tiba-tiba berubah. Aduh, kacau. Oke, lanjut ya ke 4 sampai 5 jutaan ya. Ini juga lumayan oke karena 4-5 jutaan ini nih mendang-mending yang lumayan punya duit. Menang mending peak menurut gua. Peaknya menang mending di harga segini menurut gua. Iya, Harga karena segini. ini menang mending ini karena pilihannya lumayan mantep banget nih. Contohnya ya, kayak Redmi Note 14 Pro 5G yang udah gua eliminasi. Iya. Karena menurut gua bukannya jelek, ya boleh aja kalau lo beli. Cuman menurut gua di harganya 4,3 jutaan yang belum turun, agak sulit gue untuk merekomendasikan Redmi Note 14 Pro 5G sih. Karena pertama dia 7.300, udah Benar. pasti dikentutin sama Tecno Camon. Sama Poco pun juga dikentutin. Sama Poco pun juga dikentutin gitu. Iya. Jadi kayak what's the point lu beli Redmi Note 14 Pro 5G? Bener. Kalau udah turun di 3, sekian boleh deh lu beli deh. Jadi Redmi Note 14 Pro 5G kita singkirkan dulu dari list List 4 sampai 5 juta rekomendasinya. gitu ya. Kita masukin ke Poco X6 Pro. Ya udah lah ya, Poco X6 Pro, Poco X7 Pro, Poco F7. 3 handphone ini adalah handphone kalau cari performa kayak Ya udah, gitu ya. tinggal siapin duit aja. Iya, siapin duit kayaknya gitu. Tapi masih ada dulu di kayak komen. Matot ke Bang? Aduh. Kita sih gak akan nuzu apa-apa ya. Yang jelas itu memang ketakutan kan. Tapi menurut gue, ketika ada satu kasus di 100 handphone beredar, ya kayaknya kenapa harus letter satunya, 99-nya aman gitu. Betul. Karena pokoknya itu banyak apa. Iya, karena banyak masalah. Iya, banyak Lebih masalah. lihat Dan, banyak masalah. dan ketika Poco ada masalah, lu goreng itu rame banget. Oh iya, banyak penonton. Pokoknya setuju, baru ada jadi grupnya kan. Baru ada grupnya tuh di Facebook tuh, lihat deh. Lihat riwayatnya juga. Poco F7 gila tuh, gila lu. Apalagi yang kurang tuh. Poco F7 kemarin kayak gue bahas bindengnya kena tuh kan. Oh iya. Rame langsung. Ya, tapi memang sayang sih ya. Iya. Bindeng tiba-tiba. Bindengnya itu sih, itu salah satu hal yang disayangkan. Bukan deal breaker, bukan yang kayak jelek banget, tapi Ya. bindengnya ini tuh kayak, soalnya gini, kita itu punya experience
kalau namanya udah Poco atau Xiaomi, kalau main game itu speaker bagus banget gitu. Iya itu selalu, apalagi PUBG kan. Betul, Dia PUBG paling nggak- topnya. Ini tiba-tiba. Tapi lagi-lagi ya itulah Poco being Poco gitu. Itu juga F7. Tapi kalau ngomongin F7 8S Gen 4 nih kita sudah pasti akan nyenggol iQOO Neo 10. iQOO Neo 10 Keduanya ini betul. masih direkomend sih. Ini bener-bener tergantung selera sama duit sih. iQOO Neo 10 bagus, Iya. tapi ya suaranya jeleknya sember. Iya, sember banget, bukan sember, cempreng. Iya, kayak kurang bass aja. Iya, gitu. kurang bass itu. Treble-nya tuh rata kanan. Apalagi ketika lu pakai, kalau lu ngomongin iQOO Neo 10 ya, ketika lu main game terus lu nyalain namanya boost audio. Volume boost ya. Wah, itu kacau tuh. Jangan kacau. pernah pakai. Jangan dipakai, Nggak, bro. orang Cina kenapa sih gua pikir sih volume boost 200%, 300%. Enggak, soalnya gini. Kan ini orang, ini kan nggak mungkin bego ya. Maksudnya driver dari handphonenya kecil gitu. Itu dia. Lu tidak akan pernah bisa mendapatkan yang benar-benar bass beneran atau treble yang beneran treble gitu. Karena ini driver kecil sebenarnya. Iya, ya udah gitu. Divisualisasikan gitu seinget gue ya. Seinget gue jadi kayak ketika lu ada bus-busan gitu jadinya ya cempreng. Tapi ya udah lah ya, iQOO Neo 10 nih kita bahas karena ya memang walaupun memang plastik sih salah satunya juga. Sayangnya ya. Sayangnya kalau dibandingin F7 kan. Dan dia banyak limitasi, cuman terakhir yang gua dapat info katanya untuk Mobile Legends tuh udah ada update. Iya. Karena memang iQOO ini terkenal di kita juga update-nya ini beneran real update gitu. Dia jualannya agak terburu-buru seperti Betul. biasa. Betul. iQOO flagship duluan jualan. iQOO 13, iQOO 13. Selalu pertama, kan? Selalu pertama, cuman pasti nggak beres. Pasti nggak beres. Iya, maksudnya bukan Lu- nggak beres jelek, cuman belum beres gitu. Mesti Kayak nunggu dulu. oh ya kayak lagu ulangan nih. Selesai tidak selesai. Nanti remedial baru dibenerin sama itu ya. Gitulah iQOO ya. Tapi ya gue seneng sama iQOO. Lalu ke Vivo V40. Vivo V40 ini adalah salah satu handphone yang fenomenal karena adalah V pertama yang pakai Zeiss. Cuman nggak banyak berubah dari segi speknya gitu. Dan juga speaker stereo. Iya, speaker stereo walaupun agak bindeng juga ya. Cuman ya karena ini handphone buat cantik-cantikan, Ya udah. tipis-tipisan ya udah aman aja, kamera aman, video aman, OS-nya juga lumayan clean nih karena ya Vantage OS juga Udah 15 tuh bagus. iya udah bagus gitu ya. Jadi kalau lu kalau nanya kenapa Vivo V50 nggak ada, nanti gue jelasin ya. Oke, lagi lanjut tadi ada yang nanya kan Realme 30 Pro Plus gimana Bang? Nah, Realme 30 Pro Plus. itu 4,7. Realme apa? Realme 30 Pro Plus. 13 Pro Plus. 13 Pro Plus. 30 enggak tuh. Realme 13 Pro Plus harganya itu seinget gue udah 4,7. Itu bagus juga. 4 jutaan. Dari segi fotonya Iya. oke. 7S Gen 2 ya. Segi fotonya oke walaupun video ya so-so banget ya. Iya. Cuman dia punya tele di. Itu Jadi telenya. kalau bisa dibilang tele paling murah saat ini Iya, tele. ada di Realme 30 Pro Plus. Tele gunanya buat apa? Ya biar jauh-jauhan aja sih sebenarnya, sama lu kalau foto objek yang misalnya lu malu ya kayak foto tukang sate gitu. Terus nggak- Ya nggak foto perlu potret banget. bagus lah itu. Iya, foto-foto momen orang lah gitu. Iya. Bagus ya. Lalu ada Infinix GT 30 Pro, ya udahlah merem juga. Itu bagus ya, cuma kita nggak review-review. Nanti aja. Sabar. Lupa. Gini kalau review tuh kalau udah pada review kita review lagi mager. Kayak Iya. apalagi infonya sama aja. Mendingan kita bagus. kasih yang beda. Gak ada masalah lagi. Gak ada handphonenya. masalah lagi. Mending kita kasih yang beda aja dong. Iya. Nanti akan ada nih review Infinix 30 Pro dengan cara yang berbeda. Betul. Kita lihat ya, akan dihajar sama HP apa. Oke, lanjut ya. Ke Honor X9C ini gue masukin karena ternyata di pertarungan handphone yang banting-banting Dia juga bisa. ini juga bisa, dan ini adalah HP paling kenceng. Jadi HP rigid, HP tahan banting paling kenceng saat ini ya cuma Honor doang. Cuman Oke, memang oke. kalau ngomongin harga ya gak dapat 2 juta. Iya. Dapatnya di 4 jutaan sekian lah gitu. Tapi oke loh ini kalau durability-nya mukul Betul. paku juga kuat dia. Paku kuat gitu-gitu, jadi kayak aman aja lah buat kerja gitu ya. Oke, lanjut ke raja terakhir yaitu Samsung A54 dan A54. Samsung A55. Ini keduanya punya kesamaan, sama-sama pakai Exynos ya. A54 ini harganya seinget gue terakhir udah 4 sekian gitu. A55 udah turun 5 juga. Dulu kan 7 juta kan. Sekarang tuh Ya, sadar. Oh iya bener Udah mahalan sama ya. tuh, mahal ya. Ya udah. Enggak, soalnya A56 naik bangke. Iya. Bukan karena baik, enggak. Tapi Kalau murah banget. benar. Jadi 4 nanometer ini adalah kedua handphone yang kalau ada duitnya lu beli aja karena memang aman-aman aja sih. Yes. Cuman emang lu nggak bisa dapat experience kayak misalnya lu beli V40 gitu yang Iya. kameranya bagus banget. Di HP yang oke aja dipakai. Iya, HP yang kayak
Ya udah. Gak usah komplain, pakai gak usah komplain. Iya, pakai selesai, gak usah komplain. Udah pasti ada Noxplot, udah ada One UI juga, dan ini yang paling terbaru juga, dan desainnya ya Samsung flagship lah. Betul. Tapi ada satu hal yang ingin benda itu Exynos. Benda Exynos bagus loh. Oh iya. Tapi ada satu hal yang ingin gue diskusi sama lu deh, itu Apa? Honor 400 Lite. 400 Lite yang pakai. Menurut lu itu bisa ya. masuk apa enggak? Di segmen 4 sampai 5 juta. Gua Ini harganya bukan sih? Honor dia masih 4 4 lah masuk lah gitu ya, 4 juta. Menurut lu gimana? Menurut gue sih dia udah bagus. Cuman sayangnya itu yang gue masih harapkan tuh translating dari China-nya ke Indonesia Oh, ke betul. global. Betul. Itu fontnya tuh gue sangat tidak nyaman sebenarnya. Itu sayang banget tuh. Cuman kalau Kayak emang handphone lama-lama, handphone in transition dulu. Oh, yang dulu lebih parah. Lu kalau tahu ya, fun fact, Itu Transient ya, Transient itu tuh bener-bener dari Afrika pak. Lu tau nggak? Kalau kita buka nih, kalau para reviewer buka dulu ya, Transient itu selalu waktu Afrika. itu dia, itu salah satunya kan. Salah satu ya, nyebelin ya. Bahkan kita dulu pernah dapat error ya, kita nggak usah sebut ya. Nah, Transient yang mana? Itu bahasa Rusia bang. nggak bisa diubah kan? Nggak bisa diubah. ngerti gitu kan. Ya ini salah satunya mungkin ya. Buru-buru gak sih menurut lu? Ya mungkin masih tes pasar juga ya, karena kan terlalu repot juga. Sebenarnya kan dia tuh kan nggak sama banget sama kayak Huawei, walaupun ada afiliasi dulunya Betul. gitu kan. Tapi tetap aja dia itu masih perlu riset lagi sih. Iya sih menurut gua. Iya. Karena memang gue tahu sih, setelah gue sering lihat tulisan Cina, khasnya Cina tulisannya gede-gede gitu. Bukan tulisannya gede, memang mereka gitu cara nulisnya kali. Iya, maksudnya Kayaknya. jadi tuh buat ditranslate secara global yang orang-orang sekarang udah makin simple, yang bentukannya lebih sans serif gitu. Nah dia belum ngerti hitungannya. Jadi coba deh panggil research and development orang global. Iya gitu ya. Cuma memang kalau gua akuin memang kalau experience memang agak beda. Experience-nya sebenarnya bagus gitu. Bagus, Tapi hampir mirip Prexip lah, hampir. ya. Hampir. Mau tau kenapa hampir? Ketika buka kamera video, goyang dong bret. Itu yang disayangin juga kan. Karena SoC juga tuh SoC 725. 725. Itu kayak M7 Pro selalu tahu. Iya itu M7 Pro sama Redmi Note. Iya sayang banget. Sayang banget ya. Cuman ya Honor tuh kalau misalnya dirapi OS-nya bisa kayak Huawei. betul. Itu benar-benar kayak Huawei, mungkin jadi was-was gitu. Was-was karena G-Box. Lu tonton dong konten di G-Box tuh. Nah, tuh. Nah, itu ngapain? Ribet! Daripada lu ribet G-Box, ya udah langsung aja ke Huawei, iPhone Honor. dong. Ngaco lu. Enggak lah, udah lah ya. Kita lanjut ke 6 sampai 10 jutaan. Ini yang terakhir ya. Karena memang di 6 sampai 10 jutaan ini sebenarnya tidak ada mending sih. Tidak ada Cuman mending-mending. opsinya ini banyak sekali. Tapi belum ada lagi yang keluar ya. Belum. Vivo belum. Paling Oppo Reno ya kalau mau keluar nih. Iya, kalau benar. Terus si Redmi belum ada lagi tengah tahun Iya. ya. Harusnya Redmi berapa sih? 15 Harusnya ya? Xiaomi. Oh, 15T. 14T. Iya. Harusnya kalau ada. Kalau ada 15T. Kalau Terus ada. Realme nggak ada ya? Realme 14T 15 harusnya series. 14 udah itu doang tuh. Iya, ya. Sepi banget tuh. Ini live di ya udahlah. 6 sampai 10 juta ya. Kita kan mengira-ngira aja Mengira-ngira nih. ya, kita mengira-ngira. Harusnya di tengah tahun nih, Iya. harusnya kuartal kedua. Oh iya benar, kita mah half 2. kalau kita ngitung-ngitung mah harusnya bisa ngebaca marketnya harusnya. Ya kan pattern banget Cina 2 kali setahun. Iya gak mungkin. Kalau satu kali, wah rugi awak gitu Iya, kan. rugi. Awak sih. Awak mah orang Sumatera. Kalau Rugi lah gitu katanya kan. Rugi lah, rugi awak. Ternyata orang penontonnya pascol aja. Rugi awak. Yaudah ya, ini 6 sampai 10 jutaan ya. Kita coba langsung ya udahlah ya. Ada di V50 tadi kalau gua senggol dikit ya karena gak ada karena kelihatannya masih mendingan V40 gitu. Lalu setelah gue lihat-lihat juga ini kena mental sama Honor 400 nih. Honor 400. Itu HP bagus banget. Itu dia. HP bagus banget nih. Gua ngobrol sama salah satu tech reviewer ya. Sebutnya Satis. Gua ngomong sama Satis ini. Ini harganya kalau 8 juta buang. Oh. Dibuang. Harganya ternyata mentok ke V50. Pertanyaannya, mampukah Vivo nurunin harga? Karena menurut gua dari SoC sama. Ya. OS sudah pasti dibantai Vantos OS. Vantos OS ya udahlah kita semua tahu ya. Itu memang clean, emang oke, cuman ya udah gitu. Huawei Honor keluar. Honor keluar dengan para AI-nya itu. Itu dia. Layarnya juga lumayan oke, desainnya juga lumayan mewah, kameranya juga lumayan bagus. Jadi kayak bagus aja. Itu dia.
perkembangannya kan. Honor 400. Nah ini Vivo kalau tidak mengeluarkan senjata pamungkasnya bahaya. Udah harus. Kalau nggak murahin V50, keluarin V60. Iya, keluarin V60. Kalau bisa dapetin yang ada telenya. Wah itu. Biar ada pembedanya. Betul. Kalau harganya masih sama, Honor begini. Aduh, Light sudah susah jualan. Dibantai Vivo. Nah itu Honor. Kalau lu ngeluarin yang benar. Betul. Contohnya gak beres ya anjir. Ya itulah ya, Honor 400 gua rasa sih gue udah nyobain itu. 400 bagus itu. Gue setengah review lah, gue nyobain untuk kalau ngomong experience sih oke. Gripnya, impresi lah lebih iya, impresi. gripnya itu pas gitu. Mewah. Iya, mewah banget. Gue pas di tangan. Oh pas ya? itu. Kayak gue megang dulu Xiaomi 13T seinget gue nih. Oh, oke. Jadi kayak pas dipegang tuh, wah ini nih gitu. Kayak dia nggak besar nggak kecil, cuman pasti pegang ini nih gitu. R&D-nya oke ya. Jadi ya mantap-mantap aja sebenarnya. Kalau lu beli silahkan gitu. Gak usah install Gamebox sekali. Honor kan tinggal pakai. Ada Play Store. Iya, bukan ada Play Store. Ada Quick Share. Bener lagi. Iya. Yaudah. Xiaomi 14T. Itu sudah pasti masuk lah. Xiaomi 14T. Xiaomi 14T Pro. Tidak ada lawan di, mohon maaf aja. Xiaomi 14T harganya udah turun jadi 5,7. Gue mending jangan beli sih, nunggu 15T kan udah akhir tahun nih. 14T muncul kapan, inget ya? Seinget gue Agustus September deh. Iya, bentar lagi. Enggak masa iya? Agustus. Pokoknya after yang flagship tengah tahun keluar nih, atau sebelumnya gitu, ada dia. September. Iya September. Xiaomi September. September kan? Masih lama. Masih bisa lah. 3 bulan lagi cu. Lu beli bulan depan nyari case, bulan depan Iya, powerbank, bulan kalau, depan 15T. Sayang. Oh iya bener sih. Mendingan kalau misalnya dia ada budget 15T. Dia ngumpul duit lagi buat 15T Pro kalau masuk. Betul, kalau bisa. Kalau masuk. Bisa, iya. Kalau ada juga dulu. Iya, cuman ya kalau lu mau beli cuma 14T sebenarnya emang aman-aman sih. 5,7 udah aman, 8.300 ya udah lah ya. Kencang-kencang aja. Apalagi yang Pro-nya ini 9.300 bos ya. Harganya nahan di 8,5 juta. Gitu ya, bikin Realme GT7 begini. Lanjut ke Realme GT7, tadi kan gue senggol dikit kan. Gue mau tau gak kenapa gue masukin Realme GT7 nih? Karena di pertarungan iQOO Neo versus Poco, dia diem. Kalau lu ada duit, lu beli Realme GT7, nyari performa selesai. Betul. Kencang, fitur banyak, kamera bagus, adem, baterai gede juga. Baterai gede, 9.400 kacau. Itu bener gak ada yang nyenggol ya? Itu warga Poco pada bego nih, lupa. Lu itu salah satu yang bikin Poco nggak bisa jualan yang Pro atau Ultranya. Ya Realme GT7 sudah pasti kalau lu nyari performa pilihan jadi Realme GT7 atau iQOO. Ini soal duit doang udah. Ini Poco akan keskip kayak rekomendasi di sini, nggak ada keskip dia. sulit ya, F7 Pro dan Ultra ini masih sulit lah untuk direkomendasikan karena tricky parah nih. Kalau lu fansnya Poco sejati gitu, yang punya duit boleh beli Ultra. Iya. Tapi kalau udah ada otak, boleh juga beli Ultra. Gitu. Boleh juga. Tapi lihat yang lain dulu. Siapa tahu salah. Jangan nunggu promo lah. Iya, nunggu promo. Nunggu promo paling oke. Dia tuh Xiaomi tuh punya ini nggak sih cashback? Gak tau gua. Sebenarnya kalau beli e-commerce tuh udah tricky ya. 77 aja sekarang gua liat nggak ada promo apa-apa. Maksudnya? 77 bro. Promonya nggak ada. Promonya 77 ya? Gratis ongkir. Mending gue bayarin ongkirnya gitu. Tokai, kita deket mall ya sih hidupnya sih ya. Jadi kayak ngapain di sono gue aja. Ya udah lah ya, lanjut dari Realme GT7 nih yang aman, lalu ke Samsung ya udah ya. Samsung S24 FE ini gue lihat harganya udah oke banget sih. Ingat gue udah 8 jutaan nih. 8 jutaan. Jadi ini dia pakai Exynos 2400E alias flagship versi ekonomis di 4 nanometer, cuman baterainya masih oke di 4700. Masih mending dibanding yang 3900. Iya, dibanding si Edge, ya kan? Makanya lagi-lagi semakin kita dik lagi nih barang-barang Samsung ya. Kita nggak usah bahas barang lain deh, barang Samsung aja ya. Gue makin nggak masuk di akal tuh Samsung S25 Edge tuh, makin nggak masuk di akal ya. Aneh tuh barang. Ya udah, yang terakhir deh. Huawei mana bang? Gak ada. Ini main tadi awalnya itu tulisan udah. Itu aja kira-kira di 6-10 juta. 11 sampai 20 mah ya udah lah ya, gitu-gitu doang sih. Kayaknya pilihannya nggak banyak. Jadi yang mana? Di 11 sampai
Yang paling atas. Akhir gak itu udah bagus semua. Iya udah bagus semua, itu bener-bener udah sesuai lu kayak lu fans apa gitu. Iya bener, lu udah memuja udah itu. Kalau lu udah user Samsung, ya udah stay Samsung aja. Paling bentar lagi Fold 7. Iya Fold 7. Fold 7 menurut lu bakal ngalahin. Tapi sebenarnya ya Samsung yang gue lihat tuh Fold 7. Menurut lu gimana? Fold 7 jelek. Jelek sih. Maksud gue yang bakal yang stand out tuh Flip. Betul. Flip yang bakal stand out. Enggak, soalnya gue liat Fold Vivo itu bagus banget. Samsung. Nah, sekarang kita gambling aja guys. Kamera ultra yang ada di Fold 7 itu apa? 200 megapiksel atau periscope? Atau ultra wide ya? Ya ultra wide mah ada. Apa sih kamera ultra kan? Kamera kan ultra yang di S25 Ultra. Oh. Ultra kameranya itu ada di di Samsung. Di Samsung Flip-nya. Kira-kira 200 megapiksel atau si ini nih. Kalau gua pasti 200 megapiksel. Udah pasti jualan Samsung tahun ini tuh 200 megapiksel. Itu dia, sayangnya. Udah pasti. Jeleknya di situ. Iya. Harusnya periscope masukin. Dengan woro-woroin in sensor zoom bos. Iya lagi, kenapa ya? Ada yang ngomong, wah perpindahan lensanya ini ya apa smooth. Gak ada tele, ultra wide sama main doang. Gak ada telenya. Digital pasti smooth. Digital pasti smooth dong. Pasti smooth. Kalau digital gak smooth itu udah iTel City. Goblok udah ya. Fold 7 enggak, mending yang N5 atau si siapa Vivo. Tapi Vivo ya nggak tahu sih kayak gimana ya. Vivo sih kita belum coba. Udah dulu kemarin. Belum keluar anjir yang kemarin tahun lalu. Oh, yang Fold 3 itu iya. X3 Fold itu. Itu bagus juga tipis. Nah, cuma ini kan kabar di luarnya lebih tipis lagi. Dengan baterai lebih gede. Itu dia. Kalau Samsung masih mandi. Lucunya, oh ya ini sedikit lagi intermezzo karena baterai. Kemarin gue liat postingan iPhone 17 itu baterainya 5000. Oh. Wah itu bakal lucu banget. Kalau iPhone 17 Pro punya baterai lebih gede dibanding Z Fold 7. Itu akan saya goreng sampai kering, sampai well done. Itu akan saya goreng habis-habisan. Tapi kan layarnya cuma satu bang. Apa? Layarnya cuma satu iPhone. Layarnya? Oh iya. Wah kata siapa? Layarnya cuma satu. Tokai anjing. Gitu lah ya. Jadi thank you udah nonton ya. Jangan lupa juga untuk like videonya. Jangan lupa beli nanti di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. 300 orang tuh hamil. Emang rame. Kita bikin live langsung kali. Kayak kita lagi open mic, nyanyi gitu 300 orang. Gue sih panik ya. Bye bye. Bye bye.